Oke, salam buat kita semua. Kembali lagi bersama kami. Khususnya kepada Bapak Ibu tenaga honorer yang terhormat. Berjumpa lagi di channel ini. Channel yang selalu menyalurkan dunia pendidikan mengenai informasi penting atau terbaru yang relevan dengan dunia pendidikan. Dan sebelum kita berlangsung untuk mengetahui informasi ini Bapak Ibu, harapan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat aja dimanapun Anda berada. Nah, jadi di dalam video kali ini Bapak Ibu kita telah merangkum beberapa berita yang akurat terkait dengan sebuah informasi terbaru, yaitu menyatakan skema Menpan RB beri peluang emas tenaga honorer jadi P3K paruh waktu 2025. Terbitnya informasi ini dirilis pada tanggal 4 Maret 2025. Namun dalam hal ini merupakan informasi penting yang perlu Bapak Ibu ketahui, khususnya kepada Bapak Ibu honorer, bahwasanya di topik informasi kali ini menyatakan Menpan RB telah menyetujui ataupun membuat peraturan terbaru untuk tenaga honorer terangkat jadi P3K paruh waktu 2025. Dan juga Menpan RB menyatakan di informasi ini Bapak Ibu, bahwasanya Menpan RB beri peluang emas dan juga ada jaminan yang sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru ini untuk jadi P3K paruh waktu. Nah, oleh karena itu sebagai pokok pertanyaan Bapak Ibu, lantas seperti apa langkah-langkah atau syarat untuk bisa mendapatkan peluang tersebut untuk bisa jadi P3K paruh waktu? Nah, jadi supaya Bapak Ibu dapat mengetahuinya segala inti dari informasi ini, karena di video selanjutnya ada penjelasan dan penerapan yang akurat. Tentunya ikuti terus video ini atau tonton terus video ini supaya Bapak Ibu dapat memahami dan mengetahuinya. Dan jangan lupa untuk selalu support atau mendukung terus channel ini dengan cara yang sederhana. Subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar semua informasi lainnya atau informasi terbaru yang saya share lewat video channel ini bisa secepat mungkin untuk mengetahuinya dan tidak akan terlewatkan. Jadi langsung aja kita masuk dalam pembahasannya Bapak Ibu untuk kita dengarkan bersama dan simak informasinya sebagai berikut. Nah, jadi di sini menjelaskan atau memberitahukan Bapak Ibu kepada kita semua, mari kita dengarkan bersama bahwasanya melalui media nasional lengkongayobandu.com menyatakan pemerintah telah membuka peluang besar bagi tenaga honorer untuk menjadi aparatur sipil negara atau ASN melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu pada tahun 2025. Kemudian kebijakan ini tertuang dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang ditandatangani pada 13 Januari 2025. Karena seleksi untuk menjadi P3K paruh waktu ini Bapak Ibu merupakan salah satu solusi untuk mengatasi problematika tenaga honorer atau non-ASN. Jadi program ini Bapak Ibu dirancang untuk menata tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang belum berhasil menjadi ASN melalui seleksi sebelumnya. Karena di sini juga menjelaskan bahwasanya berdasarkan Kemenpan RB, P3K paruh waktu merupakan ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan gaji yang disesuaikan dengan anggaran instansi pemerintah. Dan selanjutnya di sini memberitahukan rekrutmen P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Jadi artinya tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi CPNS atau P3K tahun 2024 tetapi tidak lolos masih memiliki kesempatan untuk menjadi ASN melalui skema ini. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di sini menjelaskan atau memberitahukan penting untuk dicatat bahwa pengangkatan P3K paruh waktu
hanya berlaku pada tahun 2025 sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam penataan tenaga honorer. Kemudian ada jabatan yang bisa diisi oleh P3K per waktu, yaitu di sini menjelaskan beberapa jabatan yang dapat diisi oleh P3K per waktu, antara lain guru dan tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan. Selain itu ialah tenaga teknis, pengelola umum, operator layanan operasional, penata layanan hingga operasional. Adapun syarat utama bagi tenaga honorer yang dapat mengikuti skema ini adalah mereka yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN, serta telah mengikuti seleksi ASN 2024 tetapi belum mendapatkan formasi. Dan lanjut Bapak Ibu, status dan penghasilan P3K per waktu di sini menjelaskan bahwasanya sebagai bagian dari ASN, P3K per waktu akan mendapatkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Masa perjanjian kerja mereka ditetapkan selama 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Jam kerja serta masa kerja P3K paruh waktu akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta karakteristik pekerjaan di masing-masing instansi terkait. Karena berdasarkan Kepmen Epan RB nomor 16 tahun 2025, upah minimum P3K per waktu setara dengan gaji pegawai non-ASN sebelumnya atau mengikuti upah minimum yang berlaku di wilayah kerja mereka. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian jaminan anggaran dalam APBD di sini menjelaskan bahwasanya pemerintah menjamin bahwa gaji P3K per waktu akan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD setelah pegawai dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan sebagai P3K per waktu. Kemudian di sini memberitahukan bahwasanya anggaran ini harus dimasukkan dalam kode rekening sesuai dengan aturan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri tentang klasifikasi dan nomenklatur keuangan daerah. Selain itu, surat PLT Sekjen Kemendagri nomor 911 atau 227 SJ tertanggal 16 Januari 2025 menjadi pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun penganggaran gaji P3K per waktu. Kewajiban Pemda dalam penganggaran gaji P3K per waktu, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran gaji P3K per waktu dalam APBD dengan klasifikasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah. Dan selanjutnya di sini menjelaskan bahwa jika anggaran yang tersedia belum mencukupi, Pemda dapat menggunakan belanja tidak terduga atau BTT dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBN 2025. Dan kemudian penjadwalan ulang program atau kegiatan lain dalam APBD untuk memprioritaskan gaji P3K per waktu. Kemudian pengalihan pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sebagai bentuk efisiensi anggaran. Dan selanjutnya pemanfaatan kas daerah yang tersedia untuk menutupi kekurangan anggaran tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah. Jadi dengan adanya jaminan anggaran dalam APBD, P3K per waktu tidak perlu khawatir soal keterlambatan pembayaran gaji.
Karena di sini juga menjelaskan melalui Kemendagri juga meminta pemerintah daerah untuk menyesuaikan nomenklatur anggaran secara tepat agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan lancar. Dampak kebijakan P3K pada waktu bagi reformasi birokrasi. Karena kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam memperbaiki sistem kepegawaian di Indonesia. Nah, tentunya dengan kepastian gaji dan status yang lebih jelas, diharapkan profesionalisme aparatur negara semakin meningkat serta mendukung reformasi birokrasi di sektor kepegawaian negara. Bagi tenaga honorer yang belum berhasil menjadi ASN melalui seleksi sebelumnya, ini adalah kesempatan emas untuk tetap memperoleh penghasilan yang lebih stabil. Nah, jadi sekianlah informasi ini Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dapat memahaminya dan juga bermanfaat. Dan tunggu lagi informasi lainnya atau informasi terbaru untuk tetap bersama kami. Sekilas liputan info pendidikan. Sekian dan terima kasih.